Pada kehamilan resiko tinggi, kita mempunyai kriteria-kriteria tertentu, misalnya 7 terlalu dan 4 pernah. Apakah yang dimaksud dengan 7 terlalu? Mari kita lihat satu persatu secara mendetil. 7 terlalu yang kita maksud di sini adalah yang pertama, dari faktor usia. Apabila dia terlalu muda atau terlalu tua. Terlalu muda di sini bisa kita kategorikan apabila pasien itu di bawah 16 tahun. Berapa di bawah 16 tahun yang kita maksud adalah usia 15 tahun ke bawah. Usia 15 tahun ke bawah kita kategorikan sebagai resiko tinggi karena pada usia tersebut biasanya pertumbuhan belum terjadi secara optimal. Pada usia tersebut, pasien masih memiliki tulang-tulang yang belum bertumbuh sehingga dapat mengganggu pada saat proses persalinan. Yang kedua, terlalu tua. Pada pasien yang kita anggap resiko tinggi, terlalu tua adalah di atas usia 35 tahun. Mengapa kita menganggap itu sebagai risiko yang tinggi? Karena yang pertama, biasanya pada usia 35 tahun, ibu sudah mengalami berbagai macam penyakit penyerta, seperti diabetes mellitus, penyakit jantung, atau hipertensi. Selain itu, terdapat peningkatan terjadinya Down syndrome atau kecacatan pada bayi. Terlalu yang ketiga adalah pada pasien yang terlalu pendek. Kita mengkategorikan pasien terlalu pendek apabila tinggi dari pasien kurang dari 145 cm. Pada pasien dengan tinggi kurang dari 145 cm, biasanya pasien tersebut mempunyai panggul yang sempit, sehingga proses persalinannya akan menjadi lebih sulit. Seperti itu. Kemudian, terlalu yang keempat adalah terlalu cepat mempunyai anak lagi. Kenapa kita mengkategorikan pasien terlalu cepat mempunyai anak lagi sebagai risiko tinggi? Karena pada pasien yang terlalu cepat mempunyai anak lagi, biasanya proses penyembuhan dari persalinan yang sebelumnya belum terjadi secara sempurna, sehingga mengakibatkan pasien tersebut akan mengalami banyak hal. Misalnya, yang pertama, kalau nutrisinya kurang bagus pada proses persalinan yang sebelumnya, pasien mengalami kekurangan nutrisi untuk kehamilan yang berikutnya. Seperti itu. Kemudian yang kelima adalah terlalu banyak punya anak. Terlalu banyak punya anak ini mungkin buat sebagian orang akan bilang, oh tidak apa-apa dok, ibu saya dulu punya anak 10 misalnya, seperti itu. Tapi pada saat ini, terlalu banyak mempunyai anak, kita akan mengkategorikannya ke dalam risiko tinggi karena biasanya jaraknya juga terlalu dekat. Itu yang ke satu. Yang kedua, yang kita khawatirkan adalah nutrisinya pada ibunya itu juga kurang. Jadi proses penyembuhan dia belum terjadi. Kemudian biasanya karena proses penyembuhannya belum baik, dia akan kekurangan zat besi, kekurangan kalsium. Sedangkan anaknya yang sebelumnya juga akan mengalami kekurangan perhatian dari ibunya. Sehingga kita mengkategorikan terlalu banyak mempunyai anak adalah resiko tinggi. Saya berharap ibu-ibu memperhatikan masalah terlalu banyak ini, karena dari pemerintah juga kita mempunyai program keluarga berencana. Terlalu banyak yang dimaksud di sini adalah jika ibu mempunyai anak lebih dari 4. Kemudian yang kita kategorikan sebagai resiko tinggi yang berikutnya adalah terlalu lambat hamil kembali. Jadi pada kasus-kasus tertentu, ibu-ibu ada yang mempunyai anak kembali setelah anak yang paling kecil berusia 10 tahun. Ini kita kategorikan juga sebagai kehamilan resiko tinggi. Kenapa seperti itu? Karena justru penyembuhan yang sempurna sudah terjadi. Biasanya pada ibu-ibu yang terlalu lambat hamil kembali, dia usianya akan menjadi terlalu tua, di atas 35 tahun. Kemudian karena dia lebih dari 10 tahun, organ reproduksinya akan menjadi seperti mempunyai anak yang pertama kembali. Biasanya persalinan yang pertama lebih sulit daripada persalinan yang berikutnya. Karena itu kita masukkan ini ke dalam kategori resiko tinggi.
yang perlu kita perhatikan adalah 3 pernah. Pernah yang pertama adalah pernah dilakukan operasi sesar pada saat melahirkan yang sebelumnya. Pada pasien yang dilakukan operasi sesar pada kehamilan yang sebelumnya, proses penyembuhan dari rahim akan mengalami pelambatan, sehingga membutuhkan waktu sekitar 2 tahun untuk penyembuhannya. Dan biasanya pada pasien yang dilakukan operasi sesar, penyembuhan pada rahimnya itu akan mengalami penipisan di segmen bawah dari rahim tersebut, sehingga menyebabkan kalau ibu misalnya kurang dari 1,5 tahun, biasanya kita menyarankan untuk sesar kembali, karena biasanya rahim ibu masih sangat tipis di situ. Kemudian pada pasien yang pernah sesar, kita akan menelaah kembali apakah ibu bisa melahirkan normal di kehamilan yang berikutnya. Apabila penyebab dari sesar adalah panggul sempit, kita akan melakukan sesar di kehamilan yang berikutnya, sehingga ibu tidak boleh melahirkan secara normal. Pada kehamilan dengan riwayat sesar sebelumnya, tidak boleh melahirkan di bidan atau di puskesmas. Jadi pada pasien yang pernah melahirkan sesar harus dilakukan persalinan di rumah sakit. Kemudian pernah yang kedua adalah mengalami plasenta susah lepas, seperti itu. Pada kasus-kasus seperti ini, persalinan sebaiknya dilakukan di rumah sakit. Kemudian pernah yang lain adalah pada ibu-ibu dengan kehamilan yang sebelumnya pernah mengalami keguguran atau janin mengalami kematian di dalam rahim. Pada pasien tersebut, kita akan melakukan pengawasan yang lebih intensif, sehingga kita mengkategorikan ibu dalam kehamilan resiko tinggi.